para pejuang hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF, Bunda International Clinic, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membahas sebelumnya mengenai pengobatan hormon pada wanita, tetapi kali ini pada pria. Jadi pada pasangan suami istri yang sulit hamil, pada pria atau pada suami yang biasa diperiksa adalah analisa sperma. Artinya berapa jumlah sperma maupun kualitasnya yang dimiliki atau dikeluarkan oleh suami pada waktu berhubungan yang kira-kira bisa menghamili secara alami. Jadi pada tahun 2010 WHO sudah membuat batasan mengenai masalah sperma itu, yaitu volume di atas 1,5 cc, konsentrasi per cc di atas 15 juta, sperma yang bergerak maju di atas 32%, dan sperma yang bentuknya normal di atas 1%. Sering pada perjalanan analisis sperma ditemukan analisa spermanya di bawah dari kriteria yang diajukan WHO, artinya peluang untuk menghamili secara alami menurun. Biasanya yang kita lakukan pemeriksaan antara lain adalah pemeriksaan hormon pada suami, karena pada umumnya kelainan pada sperma sulit ditemukan penyebab yang pasti. Tentu pola hidup, pola makan, atau obat-obatan tertentu, kebiasaan seperti merokok, minum kopi, atau alkohol, kegemukan, atau ada obat-obat tertentu yang diminum bisa berpengaruh terhadap analisa sperma, artinya jumlah maupun kualitas sperma. Jika pada pemeriksaan hormon ditemukan kadar hormonnya normal, hormon yang diperiksa biasanya adalah hormon FSH, LH. Itu adalah hormon yang diproduksi oleh otak untuk merangsang buah zakar atau testis untuk bisa memproduksi sperma. Jadi kalau sperma adalah diproduksi, berbeda dengan sel telur, itu hanya dirangsang pertumbuhannya. Kemudian hormon prolaktin ini juga bisa menghambat pembentukan atau produksi sperma, dan hormon testosteron atau hormon laki-laki. Jika ditemukan kadar hormonnya masih dalam kadar normal, sedangkan kualitas atau analisa spermanya di bawah normal, maka di samping yang tadi saya sebutkan diperbaiki, yaitu pola makan, pola hidup, dan sebagainya, biasanya kita memberikan obat-obat hormon sejenis clomiphene citrat yang pada wanita dipakai untuk merangsang pertumbuhan sel telur. Pada sperma dipakai untuk merangsang produksi sperma lebih banyak dengan merangsang peningkatan pengeluaran hormon FSH, LH dari otak. Dengan obat-obat hormon sejenis clomiphene citrat yang diminum tentunya tiap hari, bisa terjadi peningkatan jumlah maupun kualitas sperma. Selain itu juga tentunya biasanya ditambahkan obat-obat suplemen yang mengandung antioksidan atau zinc untuk membantu meningkatkan produksi dari sperma. Tetapi dalam keadaan tertentu tidak ada sperma yang dikeluarkan, jadi yang keluar hanya air mani, sedangkan isinya sperma tidak ada, yang disebut azoospermia. Nah, azoospermia ini sebagian disebabkan karena sumbatan saluran sperma, sedangkan produksinya atau fungsi testis masih bagus, tetapi sperma tidak bisa disalurkan keluar. Tetapi sebagian memang disebabkan karena fungsi testisnya terganggu walaupun saluran keluarnya bagus. Nah, di antara fungsi testis yang terganggu ini, sebagian memang disebabkan oleh kromosom sehingga testisnya tidak berfungsi. Sebagian lagi memang testisnya sudah rusak sehingga tentu fungsinya juga menurun. Tetapi sebagian lagi disebabkan karena produksi hormon FSH, LH dari otak yang sangat rendah oleh sebab tertentu yang disebut hipogonadotropin, hipogonadism. Nah, pada keadaan hormon yang rendah ini, maka
bisa diberikan obat-obat suntik hormon yang mengandung FSH dan LH, atau bisa juga kadang diberikan suntik hormon yang mengandung HCG atau Human Chorionic Gonadotropin yang umumnya dikenal sebagai hormon kehamilan buat wanita. Tetapi hormon HCG ini bisa dipakai pada pria yang spermanya tidak keluar disebabkan oleh fungsi testis yang menurun. Nah, HCG ini pun diberikan secara suntikan tiap hari. Demikian pula kalau dipakai hormon yang mengandung FSH LH, itu berupa suntikan yang diberikan juga tiap hari sampai terdapat peningkatan sperma, produksi spermanya. Nah, tergantung apakah produksi sperma ini bisa kita pakai untuk hamil alami. Tetapi kalau tidak bisa untuk hamil alami, paling tidak sperma yang diproduksi bisa kita pakai apakah untuk program inseminasi atau program bayi tabung, sehingga peluang hamil bagi pasangan suami istri yang masalahnya di sperma bisa diwujudkan. Jadi pada dasarnya kita tidak terlalu risau dengan masalah sperma, karena dengan teknologi kita bisa memanfaatkan sperma untuk cara hamil apapun. Seperti misalnya bayi tabung hanya diperlukan satu sperma untuk satu sel telur. Jadi kita tidak perlu terlalu risau dengan kondisi sperma, tetapi dalam keadaan tertentu jika masih ada waktu, maka sperma pada sebagian kasus masih bisa kita obati dan diperbaiki sehingga bisa hamil dengan cara yang lain selain bayi tabung, apakah alami atau inseminasi. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pemahaman bagi pasangan suami istri yang belum beruntung untuk hamil dikarenakan faktor sperma. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.